Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pasti adik-adik udah siap ya untuk ikuti ibadah sekolah minggu HKBP Volker. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti penuh sukacita. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu O Ale Yesus Tuhaki. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kubuka dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Mari kita sama-sama ucapkan, Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini. Diambil dari Tita keempat dan maksudnya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau pembantumu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Mentega dengan Roti. Ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan
temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu bersamamu. Ku akan selalu bersamamu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa pada minggu ini yaitu dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Yang tak dapat ku mengerti,
Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, yang sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bertema Aku peduli dengan sesamaku. Kita mari menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Kita melipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa
yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu tentang mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena itu Inang Pendeta akan membaca dari Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat 10. Ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini mujizat. Mujizat itu artinya sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh logika manusia atau di luar nalar pikiran kita. Tetapi dikatakan Yesus dapat melakukan apa saja bagi siapa yang mengasihi Dia. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus itu sedang populer pada waktu itu. Karena itu sangat banyak pengikutnya mengikuti dia untuk mendengarkan perkataannya, untuk mendengarkan firman, dan untuk melihat tanda-tanda apa saja yang masih akan dilakukan oleh Yesus. Tentu kalau sudah ada di antara mereka berhari-hari mengikuti dia, persediaan makanan mereka juga pasti habis. Karena itu dilihat oleh murid-murid bahwa jumlah mereka itu 5.000 orang, hanya laki-laki yang dihitung, tidak ikut perempuan dan anak-anak. Artinya lebih dari 5.000 orang. Di sini ditunjukkan bahwa murid-murid itu memiliki kepedulian. Jelas tadi dikatakan di sini, yaitu Filipus memiliki kepedulian. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukan. Kita bisa memiliki kepedulian anak-anak, tetapi tidak ada yang dapat kita lakukan. Tetapi Yesus memiliki kepedulian dan dapat melakukan apa saja bagi yang dikasihinya. Karena itu dikatakan di sini Filipus, dan dikatakan di ayat 8 Andreas.
jelas-jelas melihat apa yang diperbuat Yesus. Dan bahkan Andreas yang menawarkan. Di sini anak-anak memiliki 5 roti. Dan dikatakan di sana 2 ikan. Tapi apa gunanya itu? Untuk orang sebanyak itu. Itu tadi dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi yang tersedia itu pun dapat dilakukan oleh Yesus supaya semuanya makan. Semuanya kita merasa nikmat anugerah Allah. Semuanya kita mendapat kelimpahan supaya semuanya kita merasa kebaikan Tuhan. Inilah yang terjadi. Anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan membuatnya dimakan oleh 5.000 orang, dan jelas dikatakan di sana sisanya 12 keranjang. Apa yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini? Setiap persediaan yang diberikan oleh Tuhan bagi orang yang dikasihinya pasti memiliki kelimpahan. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini tentang perhatian, bahwa Yesus menyediakan makanan untuk kita. Artinya Allah memelihara kebutuhan jasmani kita. Tetapi bukan itu yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar bagi Yesus bukan persoalan makanan dan minuman. Yang jauh lebih besar bagi Yesus adalah persoalan hidup. Dan bukan hanya hidup hari ini, tetapi untuk hidup yang kekal. Karena itu jangan terlena soal makanan dan minuman, sebab bukan itu yang terutama. Kita harus melihat dan meminta lagi yang jauh lebih besar daripada itu kepada Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Bisa makan bersama-sama dengan Bapa di dalam kemuliaannya. Itu cita-cita yang paling luhur. Bukan makanan dunia, tetapi makanan sorgawi. Firman Tuhan adalah makanan sorgawi. Dan Yesus menawarkan firman Tuhan untuk kita, yaitu anugerah, kepeduliannya, penebusannya, pengorbanannya, memberikan kita hidup yang kekal, keampunan dosa yang ditawarkan kepada kita. Itu jauh lebih penting dari makanan dan minuman. Karena itu datanglah kepada Yesus. Dia bisa memberikan anugerah terbesar, sorgawi, melebihi kenikmatan duniawi. Karena itu diberkatilah anak-anak sekolah minggu, baik makanan dan minuman. Diberkati jugalah anak-anak sekolah minggu untuk pengampunan dosa, kehidupan yang kekal, kebangkitan, dan kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu bahwa melalui orang tua kami, Engkau memelihara anak-anak sekolah minggu, dan mujizat-Mu selalu ada dalam setiap hari-hari kami. Walaupun kami sadar atau tidak sadar, mujizat itu selalu ada untuk kami. Karena itu berkati anak-anak sekolah minggu untuk menerima anugerah terbesar, yaitu kemuliaan sorgawi. Berkati juga orang tua kami dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari untuk anak-anak, sehingga kami boleh hidup di dalam sukacita. Karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh dan jiwa kami untuk menerima anugerah kekal
dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya dengan rapi. Kita nyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari kita sama-sama doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Adik-adik silakan saat teduh setelah ibadah. Amin. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah secara virtual. Sampai ketemu di ibadah minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.